Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pemrograman berbasis objek yang sudah masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 pembahasannya tentang apa? Tentang perulangan pemrograman Java. Ya, sebenarnya di pertemuan 4 ini ada dua materi yang disampaikan, yaitu perulangan dan array, ya, digabung dalam satu pertemuan. Oke, kita langsung bahas saja. Di perulangan yang akan dibahas adalah perintah for, while, kemudian do while. Ya, ini perintah for, while, dan do while. Ya. Kemudian di file-file yang akan dibuat adalah perintah for. Kita langsung aja ya, langsung ke NetBeans. Pertemuan 4 akan membahas kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 file yang dibuat ya. Ini termasuk dengan array ya, array dimensi 1 dan dimensi 2. Oke, lanjut di pertemuan di slide pertama, latihan pertamanya adalah contoh for. Ini perulangan for ya, ada for, while, sama do while. Ini tergantung programmernya ya, sukanya menggunakan apa. Jadi tergantung kebutuhan juga, dan hasilnya juga sama sebenarnya, tentang perulangan juga menghasilkan hasil yang sama, cuma struktur penulisannya, format penulisannya berbeda. Oke, kita lihat di sini. Ini ada kelas namanya contoh for ya. Kemudian di sini ada public static void main, berarti dia bisa langsung di run. Ada integer a, ini adalah kondisi a sama dengan 1, diberi nilai 1, inisialisasinya 1. Kemudian a kurang sama dengan 10, ini kondisi. A plus plus a atau a plus plus ini adalah perulangannya. Dia akan terus mengulang sampai dengan kondisi a ini tidak terpenuhi. Ketika a sudah menembus angka 11, maka dia tidak terpenuhi lagi ya perulangannya. Materi ini sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah C++ ya, cuma bedanya ini menggunakan bahasa Java. Kita cek run file, hasilnya seperti apa ya. Ini hasilnya ya, dia mencetak angka 1 sampai 10 ya, bawah nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang contoh for ya, perulangan for biasa, mencetak angka 1 sampai 10. Terus nested for berarti for bercabang ya, atau for di dalam for. Kita lihat contohnya nested for. Ini contohnya nested for ya. Kita klik. Oke, for di dalam for, kita lihat. Nested for ini nama kelasnya nested for, kemudian ada public static void, berarti dia bisa langsung di run ya. Ada dua variabel, tipe datanya integer, berarti angka ya. For a sama dengan 1, a kurang sama dengan 5, a plus plus, kemudian dia akan mencetak line new atau enter garis baru, kemudian b sama dengan a. Ini masuk a yang pertama. Kalau yang misalkan a nya masuk ke 1, berarti dia 1 gitu. B sama dengan 1. 1 kurang sama dengan 5, benar nggak? Kalau benar maka dia akan mencetak a nya 1 yang tadi ya. Terus b plus plus, nah dia akan menjalani yang ini dulu sampai yang ini tidak terpenuhi b nya ya, b nya tidak terpenuhi, baru nanti dia naik ke atas perulangannya yang a plus plus. Terus lanjut berulang ya sampai dengan hasilnya running seperti ini. Nah gini, jadi yang akan dicetak adalah angka 1 dulu, angka 1 nih ya. Kalau udah tidak terpenuhi, baru masuk ke kondisi atas lagi yang ini ya. Sorry, saya ke atasin dulu nih. A sama dengan 1, 1 kurang sama dengan 5, benar, true ya, maka dia akan masuk ke sini. Terus masuk ke B sama dengan 1, B sama dengan A nya 1, berarti B sama dengan 1. B kurang sama dengan 5, 1 kurang sama dengan 5, benar ya, true. Kalau true berarti dia akan nyetak 1, angka 1 yang pertama, yang ini angka 1 yang pertama. Kemudian masuk dulu ke kondisi yang ini sampai tidak terpenuhi nih yang B nya, sampai angka 1 nya ini tercetak semua 5. Kalau sudah tidak terpenuhi sampai 6, ini kan kalau 6 tidak terpenuhi nih angka B, maka dia akan masuk ke perulangan yang ini, a plus plus, yang tadinya 1 jadi 2 ya.
Ini jadi 2, A sama dengan 2. Terus turun ke bawah berulang sampai hasilnya seperti ini. Itu nested for. Ya, oke. Lanjut. Ada perintah perulangan while. Ini sama dengan for, cuma beda struktur penulisan. Kita lihat sini teorinya. Perulangan while merupakan instruksi perulangan mirip dengan for. Memang mirip ya, dan hasilnya juga bisa sama gitu. Cuma beda struktur penulisan. Perulangan akan dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi. Bentuk umumnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini ada materi latihannya contoh while. Kita buka ya contoh while. Klik contoh while. Dia public static void juga. Nah, ini contoh while kita ke atasin. Nah, ini gini. Kemudian kita akan coba running ya. Contoh while. Run file. Nah, hasilnya 10, 9, 8. Kenapa dia menurun? Ya, karena ininya lebih besar, bilnya lebih besar sama dengan 1. Kalau yang tadi kan, yang for sama nested for, ini kurang sama dengan 5. Contoh kasus ya. Kalau ini kita perulangan menaik ya, atau turun, ya ini tergantung dari operator yang ini ya, gitu. While bill lebih besar sama dengan 1 ya, integer bill ini 10 nih, maka dia masuk ke sini. Benar nggak 10 lebih besar sama dengan 1? Kalau benar, maka dia akan nyetak bill atau 10, angka 10 ini ya. Setelah dicetak, dia akan menurun. 10 dikurang 1 berapa? 9. Berarti akan masuk lagi ke sini, bill sama dengan 9. Terus turun ke sini 9 kurang lebih besar sama dengan 1. Benar nggak? Kalau benar berarti nanti akan nyetak angka 9. Gitu selanjutnya sampai tidak terpenuhi. Makanya hasilnya adalah 10, 9, 8 ya, 7 sampai dengan angka 1. Itu while. Beda penulisan ya. Kalau while agak berbaris-baris, kalau for cukup ini aja kondisinya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada while, ada do while nih, while sama do while merupakan bentuk perulangan yang melaksanakan perulangan terlebih dahulu. Perulangannya dilakukan terlebih dahulu baru pengujian ya, dilakukan belakangan. Karena di sini yang pertama kali adalah do, kata do dulu ya, perulangan terlebih dahulu baru pengujian. Pengujiannya while, ketika apa gitu kan. Filenya apa nih? Contoh while. Kita lihat ya contoh while ya. Contoh do while, sorry. Contoh do while ini mana? Nah, ini ya contoh do while. Kita cek contoh do while. Nih turun ke bawah. Hasilnya kayak gimana? Kita lihat ya, run file. Hasilnya 1 sampai 10. Nah, dia menaik ya 1 sampai 10. Kenapa? Karena di sininya adalah bill kurang sama dengan 10. Kalau tadi kan bill lebih besar sama dengan 10 ya. Dia lihat dulu nih kondisinya, dia akan melakukan perulangan terlebih dahulu baru nanti kondisinya seperti ini. Cek di sini ya. Perulangannya terlebih dahulu baru pengujiannya dilakukan belakangan. Kita cek lagi di sini ya. Jadi perulangan ini yang akan tercetak adalah bill 1, berarti nanti akan masuk ke sini 1 ya, angka 1. Setelah angka 1 tercetak, dia akan masuk ke perulangan plus bill, berarti 1 plus 1 sama dengan 2 ya, angkanya berubah menjadi 2, maka 2 masuk ke pengujian. 2 kurang sama dengan 10, benar nggak? Kalau benar berarti nanti dia masuk ke sini, bill sama dengan 2. Terus di sini turun lagi 2 dan terus berlanjut sampai kondisinya tidak terpenuhi, sehingga hasilnya 1 sampai 10 ya. Itu while tadi, for while, do while ya. Terus kita lanjut lagi, ini do while. Sekarang array hampir sama dengan C++ ya. Array juga sama dengan di Java juga hampir sama, cuma beda sedikit penulisan aja nih. Array adalah kumpulan data pada sebuah variabel dengan tipe datanya yang sama. Tipe datanya sama, kalau string, integer semua ya, isi datanya. Jadi bisa dikatakan dia adalah sekelompok data ya. Ini deklarasi variabel, contoh penulisannya nih, float, ini tipe data, bill tipe variabel, dan ini adalah jangkauan indeks dari array-nya. Ini contohnya ya.
Ini integer adalah tipe data, nilai akhir nama arraynya, jumlah elemen arraynya nih, atau indeksnya ada 6 ya. Oke, ini sudah dibahas di materi semester sebelumnya yang C++ ya. Kita langsung latihan array, itu bisa latihan array 1 ya. Ini kalau nggak salah yang ini deh, latihan array 1. Latihan array 1 kita lihat di sini public static void. Nah, dia langsung bisa dijalankan. Ada variabel biasa namanya i, ini variabel array. Lihat di sininya ada kurung siku, ini tanda dia berindeks atau ada isinya array ya. Nilai akhir new integer, ini membuat objek array yang baru ya. Kemudian scanner, ini menggunakan scanner ya. Kelas scanner berarti di atasnya kamu harus import Java Util Scanner untuk penginputan code scanner atau kelas scanner supaya bisa terbaca. Di atas jangan lupa dikasih import Java Util Scanner ya. Kemudian dia menggunakan perulangan for array ya. I sama dengan 0, I kurang sama dengan 6, I plus plus, system out print line. Masukkan array ke I ya, I nya dimulai dari berapa ya, indeksnya 0 berarti ya, nilai akhir. Terus kita disuruh menginputkan nilai akhir ini menggunakan scanner. Ingat, ini objeknya menggunakan input. Next in, kenapa in? Karena dia tipe datanya adalah integer, nilai akhir ya. Terus kalau ini for ini untuk input, kalau yang for ini untuk output, untuk perulangan, untuk hasil output dari perulangan. Dan ingat ya, ininya harus sama ya, rumusan for-nya harus sama gitu, sehingga ketika kita running lagi, run file, ini hasilnya ya, kita lihat, masukkan array ke 0. Kita lihat ini 1, array ke 1. Kenapa dia 0? Karena ini dimulai dari 0, angka 0 ya. 4, 5, ayo kita coba asal dulu ya. Nah, hasilnya kayak gini sampai ke 5, karena kondisinya ini bukan sama dengan i lebih kecil dari 6, maka hasilnya seperti ini. Yang atas ini inputan, yang tadi yang for pertama yang ini. Kemudian yang bawah data yang diinput, ini adalah output atau for output yang ini ya, begitu. Oke, jadi ada input ada output kalau array yang ini, dan for-nya harus sama. Ini perulangan for-nya antara input dan output sama. Itu contoh kasus array ya. Oke, lanjut. Kita ke bawah lagi. Ini tadi ya latihan array 1, inisialisasi array. Kalau tadi kita di input menggunakan scanner, kelas scanner yang menggunakan next in. Kalau yang sekarang di inisialisasi langsung di variabelnya. Contoh kayak gini contohnya. Contoh yang inisialisasi array 1. Inisialisasi adalah pemberian nilai pada variabel. Ya, kalau arraynya namanya nilai akhir, tipe datanya double, berarti isinya adalah double ya, nggak boleh salah satu ini adalah string gitu. Ini isinya 56,5, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ini isi dari array, tipe datanya sama kan gitu ya. Terus di bawahnya ini perulangan untuk output, jadi dia langsung nyetak nih perulangan. For-nya cuma 1. Kenapa? Karena di sini udah diisi di deklarasi variabelnya ya. Sehingga pada saat kita run file ya langsung ke jadi kayak gini. Langsung jadi ya, tidak ada inputan. Itu inisialisasi ya, atau pemberian nilainya langsung. Lanjut di sini sekarang array dimensi 2. Ada 2 ciri khas. Yang pertama baris, yang kedua kolom ya. Itulah ciri khas dari array dimensi 2 ya, ada kolom, ada baris ya.
contoh program array dalam dimensi 2 ya, kita lihat mana nih array dimensi 2, kita lihat latihan array 2. Oke. Nih kita import lagi Java Util Scanner ya, berarti dia pasti menggunakan scanner nih, kelas scanner. Nah ini kan kelas scanner nih, objek input, objeknya input. Kita kalau tadi i, sekarang ada dua, i dan j ya, dan variabel array dimensi 2 menggunakan indeks 2, berarti di sininya 2 kali nih, kurung siku tutup bukanya 2 kali. Nama variabelnya arraynya adalah data jual ya. Berarti di sini for yang pertama untuk input, for yang kedua untuk output. Nah, tuh ya kan. For yang pertama untuk input, ini untuk input, for yang kedua untuk output. Dan ingat di sini sama, i kurang sama dengan 3, i kurang sama dengan 3. Karena dia 2 dimensi atau array dimensi 2 ya, berarti for-nya ada 2. Ini for di dalam for, atau hampir sama dengan nested for ya, for di dalam for. Sini kita lihat nih, cuma perbedaan di sini yang pertama, for yang pertama untuk i, yang kedua untuk j, ini baris, ini kolom. Masukkan data jual ke i dan j ya. Ini data jualnya menggunakan next in. Kenapa? Karena tipe datanya integer ya. Ini objek input berdasarkan scanner, ini kelas scanner ya. Sehingga hasil kalau ini hanya outputnya aja, sehingga kalau kita running hasilnya seperti ini. Hasilnya kita lihat, masukkan data jual ke 0,0 100 ya. Saya ambil contoh 100, 01, 200, 300, 400, 500, 600, terus 222, 333, 444. Nah ini dia nih hasil jadinya kayak gini. Yang atas ini inputan ya, inputan. Kemudian yang bawah ini hasil output, data jual ke ini outputnya ya. Ini output dari array dimensi 2, indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0 ya, dan selanjutnya sampai hasilnya berdasarkan yang kita inputkan tadi ya. Terus lanjut, ada juga inisialisasi array dimensi 2 atau pemberian nilai array dimensi 2. Kita lihat ya, inisialisasi array dimensi 2 artinya apa nih? Artinya variabelnya di input di deklarasi ini, isi datanya di input di deklarasi variabel nih dia. Perbedaannya sama inisialisasi array dimensi 1 apa? Lihat, ini kan dalam satu kurung kurawal buka dan tutupnya 1 ya. Kalau yang ini bentuknya gini, dijadiin 1. Ini yang pertama, ini yang kedua, golongan pertama, golongan kedua, ini golongan ketiga. Terus baru ditutup oleh kurung kurawal buka dan tutup untuk keseluruhan ya. Jadi ketika kita running hasilnya seperti ini. Nah gini ya, nggak ada input karena dia langsung dikasih nilai pada saat deklarasi variabel. Oke ya, itu kira-kira pembahasan dari pertemuan 4 ya, tentang array dan perulangan ya. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan 5 dengan materi selanjutnya. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.